Halo, kalian bareng Dimas di sini dan thank you udah mampir. Oke, hari ini jadi gue akan bahas satu hal yang cukup sering ditanyakan ketika gue jadi fasilitator di sebuah diskusi para profesionalis atau orang-orang kantoran, yaitu gimana sih caranya cepat naik jabatan? Itu sebenarnya pertanyaan yang cukup tricky, tapi bukan tidak mungkin karena memang ada beberapa hal yang apabila kalian lakukan secara konsisten dan kalian lakukan secara serius, itu akan jadi cara untuk benar-benar mencapai kenaikan jabatan dalam waktu yang cepat. Jadi, gue mulai dari poin pertama, yaitu jadilah karyawan yang berani bicara. Tolong digarisbawahi, berani bicara di sini bukan berarti banyak bicara. Justru berani bicara di sini rata-rata tipikal orang yang memang punya argumentasi yang valid, bahkan mereka-mereka yang melakukan research mendalam terkait hal yang akan jadi argumentasi mereka. Dan ketika mereka punya kesempatan, mereka akan dengan cukup confidence untuk menyampaikan itu ke para pemangku kebijakan, ke para decision maker, ke leader mereka, dan lain-lain. Nah, hal ini ternyata dilihat sebagai sebuah power yang kuat sekali untuk para leader, menunjuk satu orang untuk naik dari kelas mereka sebelumnya ke kelas yang baru. Karena apabila mereka naik ke kelas yang baru, mereka rata-rata kalau tidak menjadi people manager, mereka akan jadi project manager, mereka akan jadi agency manager, mereka akan jadi intinya manage sesuatu. Akan sangat penting apabila orang tersebut punya power untuk berani bicara atau bahkan berani berargumentasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan ragu untuk berbeda. Jangan hanya ikut-ikut pendapat orang. Kenapa? Karena tipikal orang-orang yang ikut pendapat orang biasanya memang tipikal orang-orang yang tidak terlalu memiliki pendirian yang cukup kuat. Dan balik ke yang pertama tadi, mereka bukan tipikal orang yang punya argumentasi yang kuat akan sesuatu yang mereka percayai. Sedangkan ketika kalian mau menjadi seorang leader, baik itu leader untuk orang-orang atau leader untuk sebuah project, akan sangat penting kalau kalian itu adalah tipikal orang yang punya pendirian yang kuat, punya argumen yang kuat, punya opini yang kuat, dan punya pemikiran yang kuat. So, itu akan jadi alasan yang kuat pula. Yang ketiga, biasanya yang cepat naik jabatan adalah orang-orang yang memang dekat dengan 360 employee di sekitar dia. Jadi dia dekat dengan orang di atas, dia dekat dengan peer kanan kiri, dan dia dekat dengan orang di bawah. Kenapa? Mostly rata-rata orang-orang yang punya kekuasaan untuk menaikkan jabatan, dia juga akan menghindari resiko-resiko keputusan dia dianggap blunder. Jadi dia akan memilih orang-orang yang memang diterima oleh berbagai kalangan di kantornya. Lalu berikutnya adalah rata-rata yang dinaikkan jabatan dengan cepat adalah mereka-mereka yang memang punya skill berbeda, terlebih skill tersebut tidak dimiliki oleh orang-orang sekitarnya. Sehingga perusahaan memiliki ketakutan apabila orang ini tidak lagi bekerja di kantor mereka. So, salah satu cara mengamankannya dengan cara memberikan kenaikan jabatan. Jadi, sebuah investasi yang oke banget apabila kalian menyisihkan waktu, menyisihkan investasi atau uang kalian untuk mencari satu skill yang orisinil dan tidak banyak orang yang punya. Terlebih lagi jika kalian bisa riset, apabila skill tersebut tidak banyak dimiliki oleh orang-orang di kantor kalian, nah itu berarti sangat worth untuk kalian pelajari. Lalu yang poin berikutnya, orang-orang yang akan cepat naik jabatan adalah tipikal karakter yang mencari jalan keluar apabila ketika perusahaan tersebut menemui jalan buntu. Jangan salah, terdengarnya mudah. Tapi percayalah, ketika perusahaan menemui jalan buntu, sebagian besar orang pasti akan cari aman. Cari aman dengan cara tidak berinisiatif dan akan follow apapun yang diputuskan oleh company. Yes, itu jalan yang aman. Tapi itu bukan jalan yang luar biasa untuk kalian tempuh. Orang-orang yang memang punya karakter yang kuat dan punya pemikiran yang kuat akan memilih untuk mencari jalan keluar dan mengajukan jalan keluar tersebut ke para leader di kantor mereka. Nah,
Bisa jadi jalan tersebut benar, bisa jadi jalan tersebut salah. Tapi at least orang-orang atau leader-leader di kantor tersebut itu akan mengapresiasi bahwa orang tersebut bukan tipikal yang mencari jalan aman, tapi dia berani berjudi dengan kondisi dan mengajukan sebuah opini, sehingga opini tersebut bisa jadi salah satu option, strategi yang bisa diambil atau tidak diambil oleh perusahaan tersebut. But still, kalian akan dapat apresiasi itu. Lalu, yang terakhir, ini yang mungkin terdengar cukup sulit tapi sangat valid untuk dilakukan. Beranilah untuk mengambil satu project, terlebih project yang strategis, untuk kalian pimpin. Caranya gimana? Ajukan diri. Semudah itu? Yes, semudah itu. Semudah itu untuk mengajukan dirinya, tapi bukan untuk mengerjakannya. Tapi akan sangat valid apabila kalian punya keberanian untuk mengajukan diri dan tentunya diikuti dengan persiapan yang cukup matang. Mengenai diterima atau tidak diterima itu lain soal, tapi hal tersebut akan diapresiasi penuh juga oleh para leader di perusahaan kalian. Sebagai suatu bentuk kalian ada orang yang punya inisiatif, punya sense of fight yang cukup tinggi terhadap kondisi, terus kalian juga punya keberanian untuk diberikan tanggung jawab lebih. Poin-poin tersebut bisa kalian catat dan bisa kalian terapkan juga di kantor kalian dan kasih tahu gue kalau ternyata itu cukup berhasil dan pada akhirnya kalian mendapatkan kenaikan jabatan itu. Oke, tulis di kolom komen di bawah apabila kalian punya tips-tips lain dan terima kasih sudah mendengar hingga akhir. Salam.